planet-planet bertabrakan, hancur langit. Wa idzal bi'aru fujirat, lautan diledakkan, tsunami naik ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, yang dikubur akan bangkit dikubur. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke lutut, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher. Tapi ada orang yang tidak kepanasan sama sekali. Dia tidak kena panas terik padang mahsyar. Siapa dia? Dia adalah kepala daerah yang sudah mencairkan APBD untuk masjid raya ini, insya Allah. Beliau udah jelas, tinggal kita. Nanti Bapak akan melihat, pas Bapak di padang mahsyar, tiba-tiba Bapak melihat ada orang yang tidak kepanasan, dia tenang. Siapa dia? Ustadz Somad. Dari bunyi aminnya kelihatannya nggak setuju ini. Amin. Saya cuma mau minta amin dari kalian, Besti. Kenapa Ustadz Somad bisa dapat payung di padang mahsyar? Karena dia mengajak jamaah di Sorong. Kata jamaah yang lain, enak aja, dia cuma ngajak aja. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya-kaya mati, yang pejabat-pejabat jangan mati dulu, ditangkap KPK. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita dijaga Allah Subhanahu wa taala. Jadikan jabatan kekuasaan tanda tangan dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Itu kalau saya takbir, itu berarti ceramahnya udah 50 menit. Tadi saya waktu berdiri jam 1. Sekarang sudah jam 2 kurang 10. Itu maka setiap saya takbir itu berarti udah 50 menit untuk ngetes suara jamaah masih kuat atau enggak. Takbir. Kalau begitu bunyi takbirnya berarti tahan 1 jam lagi. Kalau saya ceramah 1 jam lagi, ibu masih sanggup? Bapak masih kuat? Saya udah mau mati. Pengajian tadi subuh saya imam dengan kultum singkat di Masjid Al-Akbar Raja Ampat. Selesai itu tadi di Masjid Kuba. Ini yang ketiga di Masjid Al-Akbar. Nanti sore di Masjid Nurul Quran, malam nanti di Masjid Al-Azhar. 5 kali ceramah hari ini. Sampai ada dokter yang bilang, Ustadz Somad ini kalau made in Jepang sudah lama mati. Jamaah nanya, Ustadz minumnya apa? Minumnya, tadi saya dikasih minum apa tadi itu Pak? Pokoknya tadi dikasih minum burasa, air guraka. Pas diminum rasanya amazing. Anda mau minum guraka? Datanglah ke Masjid Al-Akbar. Jangan lupa bantu pembangunan masjidnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Ustadz Somad hari ini masih tetap sehat? 7 tahun lalu datang sehat, hari ini datang sehat. Kuncinya satu, karena orang Sorong mendoakan saya. Bayangkan itu jadwal itu, semua jamaah itu mendoakan saya. Ya Allah, sampaikan Ustadz Somad di Sorong ya Allah. Setelah itu dia pulang mau matilah dia ya Allah. Tentu tidak begitu. Mereka pasti mendoakan supaya Ustadz Somad sehat, panjang umur, keluarganya istiqomah iman dan Islam, sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika bapak ibu mengatakan amin, Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin walaka misluh. Kau dapat sama seperti yang kau doakan untuk saudaramu. Makanya mendoakan saudara yang baik-baik. Jangan sampai mendoakan yang tak baik. Ini kadang melihat tetangga beli kulkas baru, dia yang kedinginan. Melihat tetangga rumah baru, dia yang masuk ICU. Melihat tetangga bini baru, mati langsung.
Bininya meninggal, Bu. Jangan, Ibu, jangan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah selamat di padang mahsyar, dipersilakan masuk ke dalam surga. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kita ulang 3 kali biasa dalam baca Yasin. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Silakan masuk ke dalam surga. Ada satu pintu surga tertulis babus sodakoh, pintu sodakoh. Dan itulah yang akan dimasuki oleh orang sorong. Orang sorong akan masuk surga dari pintu sodakoh, insya Allah. Datang satu orang mau masuk, dilarang. Ini tidak boleh masuk. Kenapa? Karena sodakohnya 2.000. Sedang WC aja udah naik 3.000 sekarang. Mudah-mudahan yang bersodakoh masuk surga dari pintu babus sodakoh. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Mereka digiring masuk ke dalam surga. Sampai di pintu apa kata malaikat? Salamun alaikum. Selamat datang untuk kamu. Tibatum, kamu sudah berbuat baik. Fadkhuluha khalidin. Masuklah mereka. Ketika orang sorong semua sudah masuk ke dalam surga, yang pertama mereka tanya kepada malaikat adalah, Ustadz Somad di mana? Dan malaikat menjawab, Ustadz Somad sudah lama menunggu kalian di ruang VVIP. Aminkan. Sebenarnya itu cuma cara saya untuk mendapatkan amin dari orang-orang yang baik ini. Itu trik dari saya. Saya dengar cerita, oh Ustadz Somad ini ceritanya sombong sekali, sepertinya dia masuk surga. Itu hanya cara saya untuk mendapatkan satu ucapan amin. Orang yang sudah berinfak, berwakaf, bersodakoh, apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang sudah bersedekah, beri dia ganti, beri dia ganti. Mudah-mudahan yang berwakaf ini diberi Allah ganti berlimpah rezekinya. Berhaji dan umrah ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pelit bin bakhil bin medit bin kikir bin apa lagi? Oh iya, dan seterusnya. Orang yang pelit itu juga didoakan malaikat. Lihatlah baiknya Allah. Orang yang pelit, yang gak mau sedekah, yang gak mau wakaf, dikirim Allah malaikat. Apa doanya? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang gak mau sedekah untuk Masjid Raya Al-Akbar, binasakanlah dia ya Allah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak dapat doa malaikat ini. Biasanya memang yang dibinasakan itu dari hal-hal kecil dulu. Pulang dari masjid, sendal hilang. Pas di parkiran, helm hilang. Sampai di rumah, suami hilang. Ya Allah, selamatkan semua suami istri yang baik-baik ini ya Allah. Amin ya Rabbal. Ada 3 orang masuk ke dalam gua. Tiba-tiba ketika mereka di gua datang batu besar bergelinding, tertutup pintu gua. Mereka di dalam gak bisa keluar. Yang satu berdoa, ya Allah, hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Ya Allah, aku bersedekah, pembantuku punya gaji, gajinya gak dia ambil. Tiba-tiba dia pergi gak tahu kemana. Gajinya ku belikan kambing, kambingnya beranak pinak.
kambingnya bercucu cicit. Tiba-tiba dia datang, kupanggil dia, hei pembantuku, kenapa gajimu dulu tidak kau ambil? Gajimu kubelikan ke kambing, ini semua kambing milikmu, ambillah. Pembantunya mengambil semua kambing itu, satu pun gak disisakannya. Parah juga pembantunya ini. Ya Allah, aku bersedekah kepada pembantuku, aku bertawassul kepadamu, berkat sedekahku ini bukakan pintu gua ini. Terbuka pintu gua karena tawassul dengan sedekah. Jadi ibu bapak nanti di rumah berdoa boleh dengan tawassul. Ya Allah, berkat sedekahku 1 sak semen, berkat doaku sedekahku 1 meter granit. Tapi kalau berdoanya di rumah sendirian, kalau di masjid jangan. Nanti didengar tetangga, berkat sedekahku apa kata dia. Jadi riak nanti. Tapi kalau di rumah sendirian tengah malam boleh bertawassul dengan amal soleh. Bahkan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassullah dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah menyelesaikan pembangunan masjid ini dengan melalui perantaraan tangan-tangan kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan. Walaupun saya tidak melihat jam, saya sudah tahu bahwa saya ceramah 1 jam. Dari mana? Ada semut yang berjalan di atas. Kesemutan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Pantun terakhir, kebetulan saya sedang berada di Papua. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf segala kesilapan, terima kasih segala perhatian. Taqabbalallah minna wa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.